Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Suseno, mahasiswa aktif Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, dengan NIM 112211229, kelas MA 22 CA1 SDM. Video ini dibuat sebagai tugas dalam menempuh ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Halifi Hazizah SPT MM. Adapun tugas yang diberikan yaitu melakukan kunjungan ke UMKM, perusahaan, organisasi atau sejenisnya untuk melakukan wawancara berkaitan dengan aspek pelatihan kerja, aspek disiplin kerja, aspek kompensasi, dan aspek kepuasan karyawan. Dalam kesempatan kali ini, saya melakukan kunjungan dan wawancara di sebuah organisasi, tepatnya di sebuah sekolah swasta, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Mercusuar atau SMK Mercusuar. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menceritakan sedikit dari profil dan gambaran umum SMK Mercusuar. SMK Mercusuar adalah salah satu sekolah menengah kejuruan swasta dengan predikat akreditasi A yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, kilometer 24,5, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. SMK Mercusuar didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan 1. Menciptakan lulusan bertakwa, berakhlak, dan bermartabat. Kedua, untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 5. Ketiga maksudnya, mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk saat ini, SMK Mercusuar memiliki 3 jurusan atau bidang keahlian, yaitu 1. Multimedia, 2. Pemesinan, 3. Teknik kendaraan ringan atau teknik otomotif. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset utama dalam setiap organisasi termasuk di sekolah yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam konteks pendidikan, keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kualitas karyawan yang mencakup tenaga pendidik maupun staf non-pendidik. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang efektif menjadi hal yang sangat krusial. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDM adalah pelatihan karyawan. Pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Dalam lingkungan sekolah, pelatihan dapat mencakup berbagai bidang, seperti pengajaran berbasis teknologi, manajemen kelas, dan layanan administrasi modern. Pelatihan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Pelatihan ini diberikan kepada unsur-unsur pegawai di lingkungan sekolah, yaitu 1. Tenaga kependidikan atau tata usaha. 2. Kepada tenaga pendidik atau guru. Sebelum memasuki pembahasan tentang pelatihan karyawan, ada baiknya kita mengenal tentang tenaga kependidikan atau tata usaha. Apa itu tata usaha? Apa fungsinya dari tata usaha serta tugasnya? Serta apa saja unsur-unsur tata usaha
yang ada di sekolah. Tata usaha di sekolah merupakan bagian di sekolah yang menjalankan peran administratif. Paling tidak itu yang diungkapkan oleh Linkit pada tahun 2000. Sedangkan pengertian tata usaha sekolah yaitu suatu kegiatan untuk melayani, membantu, memenuhi dan menyediakan segala keperluan yang ada di sekolah. Setelah itu, kita berbicara tentang dasar hukum dari tata usaha. Dasar hukum dari tata usaha di sekolah, yang pertama, 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pengembangan Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Surat Keputusan Kementerian Pendidikan tentang penyusunan standar mutu pendidikan nasional. Lalu ruang lingkup apa saja yang dikerjakan oleh tata usaha? Yang pertama adalah menghimpun. Maksudnya, menghimpun data yang asalnya tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mencatat. Jadi kegiatan setelah menghimpun data tersebut atau mengumpulkan data-data tersebut, tugas dari tata usaha itu sendiri adalah mencatat segala sesuatu data-data yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mengolahnya sehingga data-data tersebut mudah untuk digunakan. Yang keempat adalah menggandakan. Dan yang kelima adalah menyimpan. Disimpan dengan baik supaya data-data yang penting di sekolah tidak hilang. Dan yang terakhir adalah menyampaikan. Menyampaikan kepada siapapun yang membutuhkan data-data tersebut. Lalu, unsur-unsur tata usaha di sekolah. 1. Kepala tata usaha. 2. Administrasi kepegawaian. Ketiga, administrasi keuangan. Keempat, administrasi sarana dan prasarana. Kelima, administrasi persuratan dan pengarsipan. Keenam, administrasi kesiswaan. Ketujuh, layanan perpustakaan. Kedelapan, layanan operator sekolah. 9, petugas kebersihan. Dan 10, petugas keamanan. Pelayanan tata usaha sekolah. Pelayanan tata usaha sekolah dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Pelayanan internal itu kepada siapa saja? Yang pertama kepada kepala sekolah, kedua kepada guru atau tenaga pendidik, ketiga ke rekan tata usaha itu sendiri, keempat ke siswa atau peserta didik, dan yang terakhir adalah ke orang tua siswa. Sedangkan layanan eksternal yaitu layanan yang dilaksanakan tata usaha sekolah untuk dinas pendidikan, kedua masyarakat umum, ketiga LSM dan media, dan lain-lain. Pelayanan itu diberikan selama data-data yang diminta tidak bertentangan dengan segala hukum-hukum yang berlaku. Pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan yang diberikan dari pihak sekolah untuk tenaga kependidikan atau tata usaha antara lain 1. Pelatihan teknis. Pelatihan teknis meliputi 1. Pengolahan data siswa dan guru. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tata usaha dalam mengelola data siswa dan guru secara sistematis dan akurat. Materi yang diberikan antara lain pengenalan data siswa dan guru, yaitu informasi yang perlu dicatat seperti nama lengkap, alamat kontak, riwayat pendidikan, dan data keluarga. Yang kedua adalah sistem pendataan elektronik. Pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak, baik Excel, Google, atau aplikasi khusus untuk menyimpan data. Yang ketiga, pemeliharaan data.
update data secara berkala, misalkan data siswa baru atau perubahan status guru, sistem pengamanan data atau backup data, proteksi data penting, dan pengelolaan dokumen, penyimpanan fisik dan digital untuk dokumen penting seperti rapor siswa, ijazah, SK guru, dan sertifikat pelatihan. 2 adalah penggunaan sistem informasi manajemen sekolah. Sistem informasi manajemen sekolah adalah platform digital yang membantu pengelola operasional sekolah secara terpadu. Materi yang diberikan antara lain pengenalan sistem informasi sekolah, fungsi untuk sistem informasi sekolah dalam pengelolaan data sekolah, antarmuka pengguna, user, influencer, dan menu utama. 2. Input ke data sistem informasi sekolah, yaitu cara memasukkan data siswa, guru, dan jadwal pembelajaran. Pengelolaan jadwal dan kegiatan sekolah, membantu jadwal pembelajaran dan ujian, mengatur kalender kegiatan sekolah. 3. Pengelolaan keuangan sekolah. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan tata usaha dengan keterampilan mengelola anggaran dan laporan keuangan sekolah sesuai standar. Materi yang diberikan antara lain dasar-dasar pengelolaan keuangan sekolah, pencatatan keuangan seperti mencatat pemasukan, misalnya SPP, donasi atau bantuan operasional sekolah, dan pengeluaran operasional seperti pembayaran gaji dan pembelian barang, dan membuat laporan bulanan dan tahunan. 4. Penggunaan aplikasi akuntansi. Pelatihan ini memfasilitasi tata usaha dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah pencatatan dan laporan keuangan. Materi yang diberikan antara lain: 1. Pengenalan aplikasi akuntansi. 2. Membuat laporan keuangan seperti input data transaksi harian, pemasukan dan pengeluaran. Pembuatan laporan keuangan otomatis meliputi neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Ketiga adalah analisis data keuangan, yaitu menggunakan aplikasi untuk menyusun anggaran serta pemantauan realisasi anggaran terhadap target. Yang kelima, pengelolaan persediaan barang. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu tata usaha dalam mengelola inventarisir sekolah termasuk alat tulis, buku, dan barang-barang lainnya. Materi yang diberikan antara lain pendataan persediaan. 2. Manajemen stok. 3. Pengelolaan aset dan penggunaan software manajemen inventaris. Pelatihan ini menggunakan perangkat lunak sederhana untuk melacak stok dan pengelolaan inventaris. Manfaatnya adalah memastikan barang ketersediaan sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sekolah. Kesimpulan dari pelatihan teknis ini yaitu memberikan tata usaha, kemampuan untuk bekerja lebih efisien, akurat, dan profesional dalam berbagai aspek administrasi sekolah dengan keterampilan yang ditingkatkan tata usaha dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang terorganisir dan kondusif bagi pembelajaran. Untuk pelatihan kedua yang diberikan pihak sekolah kepada tenaga kependidikan atau tata usaha adalah pelatihan manajemen. Pelatihan manajemen meliputi 1. Manajemen waktu dan prioritas. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu tata usaha dalam mengelola waktu secara efektif agar pekerjaan selesai tepat waktu dan sesuai prioritas. Materi yang diberikan antara lain 1. Teknik pengelolaan waktu. Menggunakan metode seperti metrik untuk menentukan tugas yang penting dan mendesak. Membuat jadwal harian, mingguan, dan bulanan untuk pekerjaan rutin dan proyek. Membuat daftar tugas, yaitu cara menyusun daftar tugas yang jelas dan realistis.
Strategi penyelesaian pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Mengatasi gangguan, yaitu teknik untuk mengelola gangguan dalam pekerjaan seperti interupsi atau tugas mendadak, pengelolaan waktu untuk rapat, dokumen administrasi, dan komunikasi. Manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas kerja, memastikan semua tugas administrasi selesai tepat waktu dan terorganisir. Kedua, komunikasi efektif. Pelihatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan tata usaha untuk berkomunikasi secara profesional dan efektif dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Materi yang didapatkan: 1. Komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu cara berbicara dengan jelas dan sopan dalam memberikan informasi kepada guru dan siswa atau orang tua, menggunakan bahasa tubuh dan intonasi yang tepat. 2. Teknis mendengarkan aktif, yaitu cara mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami kebutuhan atau keluhan, memberikan tanggapan yang sesuai berdasarkan pemahaman. Ketiga, penyampaian pesan yang jelas, yaitu menulis surat resmi, pengumuman atau email dengan format yang benar. Keempat, strategi komunikasi dalam situasi sulit, yaitu cara memberikan penjelasan saat terjadi kesalahan administratif dan teknik meredakan emosi saat berhadapan dengan pihak yang tidak puas. Manfaatnya adalah meningkatkan hubungan kerja yang harmonis di lingkungan sekolah, meminimalkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang ketiga adalah pengelolaan konflik. Pelatihan ini dirancang untuk membantu tata usaha menangani konflik di lingkungan sekolah secara bijaksana dan produktif. Materi yang diberikan antara lain: 1. Pengenalan konflik, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber konflik seperti kesalahan komunikasi, ketidakpuasan, atau tugas yang tumpang tindih. Jenis konflik interpersonal, intern tim, atau antar staf dan pihak luar. Strategi revolusi konflik, yaitu teknik win-win solution untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan menggunakan pendekatan mediasi dalam konflik antar individu. Lalu, mengenal emosi, yaitu cara tetap tenang saat menghadapi konflik dan teknik meredakan ketegangan dengan komunikasi yang baik. Serta pencegahan konflik, yaitu menyusun aturan kerja yang jelas dan transparan untuk mencegah kesalahpahaman. Manfaatnya adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif serta menghindari dampak negatif dari konflik yang tak terkendali. 4. Kerjasama tim. Pelatihan ini bertujuan membangun sinergi di antara anggota tata usaha agar dapat bekerja lebih efisien sebagai satu tim. Materi yang diberikan: 1. Pentingnya kerjasama, yaitu penekanan pada peran masing-masing anggota tim dalam mencapai tujuan bersama dan meningkatkan rasa saling percaya diri dalam menghormati antar tim. Kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab, yaitu teknik mendistribusikan tugas sesuai kemampuan dan keahlian anggota tim. 3. Teknik kolaborasi, yaitu menggunakan alat bantu kolaborasi seperti Google Workspace atau Trello. Keempat, mengatasi tantangan dalam tim, yaitu menyelesaikan masalah saat terjadi perbedaan pendapat dan meningkatkan semangat kerja tim melalui kegiatan team building. 5. Pengembangan kepemimpinan. Pelatihan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan tata usaha dalam memimpin proyek, pengambilan keputusan, dan memberikan arahan yang jelas. Materi yang diberikan antara lain: 1. Pengenalan gaya kepemimpinan,
meliputi mengenal berbagai gaya kepemimpinan seperti demokrasi, otoriter, atau situasional. 2. Pengambilan keputusan, yaitu teknik membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. 3. Motivasi dan inspiratif, yaitu cara memberikan motivasi kepada anggota tim agar tetap produktif. 6. Pengelolaan krisis, yaitu keterampilan memimpin di dalam situasi darurat atau tekanan dan membuat rencana cadangan untuk mengatasi masalah mendadak. Manfaatnya adalah menumbuhkan kepercayaan diri, tata usaha dalam memimpin. Kesimpulannya, untuk pelatihan manajemen ini adalah membantu tata usaha sekolah untuk berorganisir, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan keterampilan ini, tata usaha dapat menjadi motor penggerak administrasi yang andal dalam mendukung operasional sekolah secara keseluruhan. Untuk pelatihan ketiga, yaitu pelatihan teknologi informasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf tata usaha dalam menggunakan alat dan teknologi modern sehingga dapat mendukung efisiensi dan produktivitas dalam bekerja. Berikut penjelasan poin-poinnya. 1. Menggunakan Microsoft Office. Pelatihan ini mencakup penguasaan aplikasi utama dalam Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. 2. Penggunaan Google Workspace. Google Workspace menawarkan alat berbasis untuk kolaborasi dan manajemen data. Pelatihan ini mencakup Google Docs, Sheet, dan Slide, yaitu alternatif berbasis cloud untuk Word, Excel, dan PowerPoint. 2. Google Drive. Fungsinya menyimpan data berbagai file secara online. Ketiga, Google Calendar mengatur jadwal kegiatan sekolah. Keempat, Google Form membuat formulir online untuk survei, pendaftaran siswa, atau evaluasi. Yang kelima adalah Google Meet, mengadakan rapat daring dengan guru, orang tua, atau instansi lain. Ketiga, pengelolaan jaringan komputer. Pelatihan ini membantu staf memahami cara kerja dan pemeliharaan jaringan komputer di sekolah, yaitu 1. Instalasi dan konfigurasi jaringan lokal atau LAN untuk komputer dan printer. 2. Pengelolaan WiFi sekolah agar aman dan stabil. 3. Pengenalan perangkat jaringan seperti router dan switch. Keempat, pemecahan masalah koneksi standar. Yang keenam adalah keamanan cyber, yaitu melindungi data siswa. Sistem sekolah menjadi penting. Pelatihan ini mencakup 1. Penggunaan kata sandi yang kuat dan manajemen kredensial. 2. Mengenal ancaman seperti phishing dan ransomware. 3. Mengelola backup data penting untuk mencegah kehilangan informasi. 4. Praktek keamanan saat menggunakan email dan perangkat eksternal. 5. Penggunaan aplikasi online. Pelatihan ini mencakup berbagai aplikasi online yang mendukung tata usaha sekolah seperti 1. Sistem informasi akademik sekolah, yaitu mengelola data siswa, nilai dan jadwal pelajaran. 2. Aplikasi keuangan sekolah, mencatat dan memantau keuangan sekolah secara digital. 3. Aplikasi manajemen perpustakaan, mengelola data buku, peminjaman dan pengembalian. 4. Aplikasi absensi, memantau kehadiran siswa dan staf. 5. Platform komunikasi seperti WhatsApp bisnis atau Telegram untuk komunikasi dengan orang tua siswa. Dengan pelatihan ini,
Staf tata usaha diharapkan lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional sekolah yang efisien, modern, dan aman. Dan pelatihan terakhir yang diberikan dari pihak sekolah untuk tata usaha atau tenaga kependidikan, yaitu pelatihan hukum dan administrasi. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi, prosedur, dan praktik administrasi yang sesuai dengan hukum dan standar pendidikan nasional. Berikut penjelasan poin-poinnya. 1. Pelatihan ini meliputi 1. Peraturan pendidikan nasional. Pelatihan ini membantu staf tata usaha untuk memahami regulasi pendidikan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kerangka Dasar Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendikbud dalam peraturan pemerintah, aturan terkait kurikulum, manajemen sekolah, dan kesejahteraan siswa, serta hak dan kewajiban siswa dan guru, pedoman dalam melaksanakan tata tertib sekolah. 2. Pengelolaan dokumen sekolah. Dokumen administrasi yang tertib dan terorganisir sangat penting untuk membantu kegiatan sekolah. Pelatihan ini mencakup 1. Jenis-jenis dokumen penting, contohnya buku induk siswa, arsip nilai, ijazah, dan sertifikat. 2. Penyimpanan arsip. Menggunakan sistem manual atau digital untuk mempermudah akses dan keamanan dokumen. 3. Manajemen surat menyurat. Menyusun, mendistribusikan, dan menyimpan surat resmi dengan format yang sesuai. 4. Digitalisasi dokumen. Mengubah dokumen secara fisik menjadi digital untuk efisiensi dan keamanan. Yang ketiga adalah prosedur administrasi kependidikan. Pelatihan ini membahas standar operasional tata usaha sekolah dalam menjalankan tugas administratif seperti 1. Membuat daftar hadir siswa dan guru, yaitu menggunakan metode manual atau berbasis aplikasi. 2. Penyusunan laporan akademik, meliputi laporan nilai, absensi, dan prestasi siswa. Pengelolaan keuangan sekolah, administrasi terkait pembayaran SPP, pencatatan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Penerimaan siswa baru, prosedur administrasi pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pengarsipan. Yang keempat, pengajuan izin dan akreditasi. Pengajuan izin dan akreditasi sekolah membutuhkan tata kelola administratif yang sesuai dengan peraturan, yaitu 1. Pengajuan izin operasional meliputi persiapan dokumen dan prosedur untuk mendirikan sekolah baru maupun pembuatan izin. 2. Persiapan akreditasi, menyusun dokumen seperti kurikulum, laporan keuangan, dan laporan evaluasi diri sesuai standar Badan Standarisasi Nasional atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau madrasah. Ketiga, pelaporan berkala ke Dinas Pendidikan, meliputi laporan kegiatan, program, dan capaian sekolah. Kelima adalah kebijakan privasi dan keamanan data. Pelatihan ini membantu sekolah memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data, yaitu 1. Hukum perlindungan data pribadi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. 2. Pengelolaan data siswa, guru, dan staf, meliputi data pribadi, nilai, dan informasi keuangan. 3. Keamanan arsip digital, menggunakan perangkat lunak yang aman, inklusif, dan proteksi kata sandi. Keempat, praktik berbagi data, memberikan akses kepada pihak yang berwenang dan melindungi data dari penyalahgunaan. Kesimpulannya adalah pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tata usaha dalam
pengelolaan administrasi sesuai dengan hukum, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga transparansi dan akuntabilisasi. Untuk pelatihan selanjutnya, yaitu pelatihan yang diikuti oleh tenaga pendidik atau guru. Pelatihan ini antara lain: 1. Pelatihan pedagogi. Pelatihan ini meliputi 1. Metode pembelajaran aktif, 2. Kurikulum dan silabus, 3. Pengembangan rencana pelajaran atau RPP, keempat, teknik penilaian otentik, dan kelima, pengelolaan kelas. Pelatihan yang kedua adalah pelatihan teknologi informasi, meliputi 1. Penggunaan learning dan manajemen sistem atau LMS, kedua, integrasi teknologi dalam pembelajaran, 3. Penggunaan aplikasi pembelajaran online, keempat, keamanan cyber dan privasi data, kelima, penggunaan alat bantu mengajar digital. Pelatihan yang ketiga adalah pelatihan keterampilan. Pelatihan ini meliputi komunikasi efektif, 2. Manajemen waktu dan prioritas, ketiga, pengelolaan stres, keempat, kerjasama tim, kelima, pengembangan kepemimpinan. Pelatihan yang keempat adalah pelatihan subjek spesifik. Pelatihan ini meliputi 1. Metode pembelajaran matematika, pengajaran bahasa Inggris, pengajaran sains dan teknologi, pengajaran sejarah, dan pendidikan karakter. Untuk pelatihan kelima atau pelatihan yang terakhir yang diberikan kepada tenaga pendidik atau guru adalah pelatihan psikologi. Pelatihan ini meliputi 1. Pengembangan kecerdasan emosional, kedua, mengatasi perilaku siswa, ketiga, konseling dan bimbingan, keempat, pengelolaan konflik, dan kelima, pendidikan mental. Unsur pembahasan yang kedua adalah disiplin kerja. Selain pelatihan, disiplin kerja juga merupakan faktor kunci dalam mendukung kinerja organisasi. Disiplin kerja mencerminkan sejauh mana karyawan mematuhi aturan, prosedur, dan standar kerja yang telah ditetapkan. Tingkat disiplin yang tinggi menciptakan keteraturan dan efisien, yang sangat penting dalam operasional sekolah. Sebaliknya, rendahnya disiplin dan dapat mengganggu aktivitas sekolah, menurunkan citra institusi, dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu kompensasi. Kompensasi juga memainkan peran yang penting dalam mendorong motivasi dalam kinerja karyawan. Kompensasi yang adil dan kompetitif tidak hanya meliputi gaji pokok, tetapi juga insentif, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang mendukung kesejahteraan karyawan. Dalam konteks sekolah, pemberian kompensasi yang memadai dapat meningkatkan rasa puas dan loyalitas tenaga pendidik maupun staf, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dan pembahasan yang terakhir adalah kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk pelatihan, kedisiplinan kerja, dan kompensasi. Kepuasan karyawan yang tinggi berkontribusi pada peningkatan produktivitas, keterlibatan, dan atmosfer kerja yang positif di lingkungan sekolah. Karyawan yang puas cenderung menunjukkan dedikasi yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas, baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa maupun dalam mendukung operasional sekolah secara keseluruhan. Kesimpulan dari 4 unsur tersebut adalah, berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai pelatihan karyawan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan menjadi sangat relevan untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan operasional sekolah. Dengan
pengelolaan aspek-aspek ini secara terintegrasi, sekolah dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun reputasi yang baik di mata masyarakat. Demikianlah pendapat saya mengenai aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan yang terdapat pada SMK Mercusuar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.